ya. Jadi jangan enak-enak aja ngetik, ngomong kalau belum tahu dan tidak ada bukti. Kalau ada bukti, buktikan ke saya, kasih ke saya buktinya, ya. Sampean seenaknya aja ngetik di media sosial yang dibaca oleh banyak orang, itu di ruang publik, dan saya yang menerima getahnya. Nggak boleh begitu, ya. Saya udah ingetin berkali-kali, ya. Kamu berbuat, pikir-pikir dulu, jangan seenaknya aja ngetik, ya. Kalaupun mengenai seorang waria yang minta tolong sama saya dan bicara di media sosial, ya, bilang saya bukan apa-apa, pengkhianat. Buktikan saya berkhianat. Yang pasti malam ketika live itu kan ada Sansabella, ya, hadir di dalam live itu. Sedangkan Sansabella sendiri kan bertolak belakang dengan Nikita Mirzani kan gitu. Tapi sama kalian malah live bersama di TikTok. Jadi yang dikatakan sama kamu itu harus buktikan loh, ya. Kalau tidak bisa membuktikan, saya juga akan perkarakan, begitu. Jadi Anda jangan seenaknya ngomong sampai bilang saya nggak kenal petinggi. Ya, kan dari awal saya bilang saya nggak punya duit ke Jakarta. Kenapa paksa saya ke Jakarta? Kan gitu. Dan saya bantu ikhlas, tanpa ada berpikir apapun, karena saya ngelihat Nikita Mirzani dikeroyok dan juga dia mengalami, saya anggap, ketidakadilan hukum. Itu yang saya lihat. Jadi kalau untuk Gigi Boneng juga, tolong kalau kasih judul dipikir-pikir. Ini saya warning kedua kali, tapi terima kasih ya kamu udah publikasikan sehingga saya tahu apa yang terjadi. Mungkin kalau kamu nggak posting, saya juga nggak tahu bahwa saya ternyata sudah difitnah habis-habisan, begitu. Nah, karena hal-hal seperti itu, maka saya juga menghargai apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Fahmi, ya. Fahmi kan udah ada, dan saya yakin dan saya yakin semuanya bisa berjalan baik. Kemudian saya ingetin lagi, saya memang nenek-nenek, saya udah tua, rambutnya udah beruban tuh, ya kan? Saya memang udah tua, saya nenek-nenek, nggak usah capek-capek ngatain saya. Karena apa? Nanti kamu nambah dosamu sendiri. Itu. Saya udah tua, saya udah beruban, ya. Dan memang saya udah tua, nggak usah capek-capek ngatain nenek-nenek. Dan saya nggak perlu pansos, karena di dunia politik saya dikenal. Kalau dibilang nggak dikenal, ya nggak apa-apa. Orang saya memang apa adanya lah. Saya memang orang miskin. Lihat aja tuh, kusen jendela aja sampai ini begini nggak bisa dicat gitu. Jadi nggak usah berpikir bahwa saya ini orang kaya raya gitu, terus kemudian saya bisa mempengaruhi putusan hukum. Enggak, saya cuma membantu aja gitu, karena kuasa hukumnya adalah Fahmi, bukan saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi nenek yang bernama Paulina ini memutuskan untuk tidak lanjut lagi membantu masalah Nikita Mirzani, ya. Saya ingat, saya orang miskin, ya. Saya juga bukan apa-apa di negara ini, ya. Saya orang miskin. Salah kalau kalian menganggap saya orang kaya. Saya juga bukan pengacara, ada pengacara hebat yang lainnya. Minta tolong aja sama pengacara-pengacara itu. Saya bukan apa-apa. Ya.
Jadi kalau dibilang di live-nya saya bukan apa-apa, Paulina tidak dikenal oleh petinggi-petinggi, ya nggak, emang saya nggak dikenal. Saya nggak apa sih namanya? Saya nggak perlu membantah yang seperti itu, gitu. Saya kaget sekali saya dibilang pengkhianat gitu kan. Masa sih saya terbang ke Jakarta dalam cuaca yang paling buruk. Dan asal kalian tahu ya, pada sidang tanggal 7 itu, kalian dengar baik-baik, anak saya lelaki satu-satunya masuk ke rumah sakit dan harus tindakan jantung. Jadi anak saya pada tanggal 7 mengalami masalah jantung, tapi saya ada di persidangannya Nikita Mirzani. Sesudah itu baru saya berangkat ke rumah sakit. Martin tahu itu. Jadi kalau saya dibilang pengkhianat, terima kasih. Saya miskin, iya saya miskin. Saya nggak dikenal sama petinggi, nggak apa-apa. Apa aja yang diomongin mengenai saya yang jelek-jelek, no problem. Ya, nggak apa-apa. Dan saya juga semalam masuk IGD karena saya punya masalah di lengan kiri saya. Nah, itu sebenarnya masalah udah lama, tapi karena dokter udah bilang nggak boleh bawa beban berat. Nah, pada saat lagi persidangan, saya bawa tas berat, saya sandang di bahu. Akhirnya kambuh lagi. Jadi saya harus dibantu dengan pasiennya rumah sakit. Kebetulan kan anaknya Bunda dokter di rumah sakit itu, jadi temen-temennya anak Bunda yang bantu Bunda semalam kayak gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ada bilang dia mengatasnamakan dia fans berat lah, apalah, biarkan mereka membantu Nikita Mirzani dengan cara mereka sendiri. Jangan dilarang. Dan juga ada Fahmi kok ya, pengacara hebat, advokat hebat, dan juga punya koneksi kuat ya. Biarkan semuanya berjalan gitu ya. Jadi saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, ada kalimat-kalimat yang menyinggung orang, saya minta maaf ya. Silakan aja beropini apapun. Yang penting saya tetap berdoa untuk Nikita Mirzani agar Tuhan berikan kebebasan buat Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani tidak bersalah. Kalian tetap dukung Nikita Mirzani. Dia tidak bersalah. Nikita Mirzani punya hak untuk dibebaskan. Begitu. Ya. Itu dari Bunda. Jadi penjelasan atas postingan-postingan yang Bunda buat itu, yaitu jadi nggak usah capek-capek ngatain saya miskin. Saya emang miskin, lihat nih kusen jendela rumah aja tuh sampai kayak gini tuh, nggak bisa dicat, nggak punya duit. Tapi saya nggak pernah memanfaatkan uang kasus orang yang lagi susah untuk dapat uang, nggak. Saya tidak pernah memanfaatkan seperti itu. Dan sampai dengan sekarang puji Tuhan, rumah saya ada di Bali, ada di Jakarta. Di Jakarta juga rumah saya di kompleks MPR ya. Ingat, catat, rumah saya di kompleks MPR. Sekarang saya buka. Rumah saya bukan di daerah yang tidak jelas. Gitu. Jadi silakan aja, nanti saya mungkin selanjutnya adalah saya nonton aja. Dan saya tetap dukung dan berdoa Astungkare Rahayu, Nikita bebas. Ye.